Menjelang putaran round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, segala hal persiapan timnas Indonesia sedang dilakukan. Salah satunya dengan mengagendakan laga pemanasan lewat FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Pantauan serius juga dilakukan ke pelatihan timnas Indonesia, salah satunya dengan memantau secara langsung pemain-pemain timnas yang berlaga di klub masing-masing yang tersebar di Eropa dan Asia. FIFA Matchday sering dan selalu dijadikan kesempatan bagi masing-masing negara untuk meraih poin demi mendongkrak ranking dunia. Namun ada juga yang diambil kesempatan sebagai ajang pemanasan jelang laga-laga penting sebuah tim nasional nantinya. Tak terkecuali timnas Indonesia yang bersiap menghadapi Matchday, timnas Singapura dan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia juga akan menggelar laga di ajang yang sama. Bedanya, Singapura dan Malaysia melakoni laga itu dengan saling berhadapan. Hal itu disampaikan laman resmi Timnas Malaysia. Jadwal pertandingan internasional antarbangsa, Tier 1 telah ditetapkan. Tim nasional kami akan bermain dalam 2 pertandingan tingkat tinggi di 2 tempat berbeda, sebagai persiapan penting untuk turnamen mendatang, ujarnya. Sebagai informasi, Malaysia memilih untuk menggelar 2 laga persahabatan ini setelah mereka melewatkan kesempatan tampil di Piala Negara Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah atau KAFA Nations Cup 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebelumnya telah resmi mengonfirmasi bahwa Harimau Malaya tidak akan berpartisipasi dalam turnamen KAFA Nations Cup 2025. Sejumlah media Malaysia melaporkan bahwa Harimau Malaya mundur karena KAFA melakukan perubahan jadwal yang membuat turnamen digelar di luar kalender FIFA. Hal itu membuat tim besutan Peter Ceklamovski kemungkinan besar akan kesulitan untuk mengumpulkan pemain andalannya yang berkarier di luar negeri. Namun laporan tersebut langsung dibantah. CAFA pun dibuat geram dengan keputusan Malaysia dan menegaskan bahwa jadwal turnamen tidak mengalami perubahan sama sekali. Padahal, jika Malaysia tetap mengikuti turnamen tersebut, Malaysia akan diuntungkan karena menghadapi tim-tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Namun mereka tetap kukuh dan lebih memilih menghadapi Singapura dan Palestina. Kini, Malaysia telah bersiap menghadapi laga tingkat tinggi atau bahkan tinggi sekali dalam FIFA Matchday bulan depan. Antusias rakyat Malaysia juga tinggi sekali untuk mengobati kekecewaan yang gagal tampil di turnamen KAFA. Sementara Malaysia yang akan melakoni laga tingkat tinggi di Matchday melawan timnas Singapura dan Palestina, timnas Indonesia juga semakin mempersiapkan laga Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Persiapan paling serius dilakukan staf kepelatihan timnas Indonesia Alex Pastor dan Patrick Kluivert yang selalu memantau pertandingan yang di sana ada punggawa Garuda bertarung. Hal ini mereka lakukan sebagai evaluasi sebelum pemanggilan skuad dalam Matchday bulan Oktober mendatang. Evaluasi ini sangat penting bagi kedua arsitek timnas Indonesia itu. Mengingat di samping Matchday, timnas Indonesia juga dalam persiapan laga berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertarungan ini jelas bukan main-main. Semua unsur elemen yang berkaitan dengan tim nasional di seluruh negeri menggantungkan cita-cita itu di pundak mereka. Selepas gagal meraih Piala Kemerdekaan 2025, setelah kalah tipis dengan tim kuat Mali U17 dengan skor 2-1, timnas Indonesia U17 bersiap menatap pertandingan yang jauh lebih bergengsi dan lebih prestis di bulan depan. Tak lama lagi, Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar, dan timnas Indonesia U17 akan bertarung di grup H dan akan bertarung dengan tim kuat Brasil, Zambia, dan Honduras. Lalu seberapa besar peluang timnas Indonesia U17 di fase grup? Dan bagaimana kekuatan calon lawan-lawannya? Honduras. Wakil dari zona CONCACAF Amerika Latin ini mungkin tidak terlalu bersinar kiprahnya, baik di tim senior atau tim U17-nya. Namun lolosnya Honduras dan jadi salah satu wakil zona CONCACAF menunjukkan bahwa Honduras U17 punya kekuatan yang perlu diwaspadai. Mereka juga pernah 5 kali lolos ke Piala Dunia U17 dan prestasi terbaik Honduras adalah ketika mereka sampai di perempat final di edisi 2013 sebelum ditaklukkan timnas Swedia U17 dengan skor 2-1. Pemain Honduras yang juga perlu diwaspadai adalah Davis Flores, Marco Reyes, dan tentu saja Luis Gabriel Suazo.
Suazo yang saat ini masih bersama klub raksasa Italia Juventus menjadi ancaman terbesar di tim Honduras bagi Indonesia. Karena di level klub, Gabriel Suazo sudah mencatatkan 2 gol dan 3 assist untuk Juventus U17. Apalagi dengan bukti, Honduras yang sudah 7 kali mengikuti ajang CONCACAF, ajang selevel Piala Asia, tentu menjadikan Honduras sebagai tim yang harus diwaspadai Matthew Baker dan kawan-kawan. Kemudian ada Timnas Zambia U17. Menjadi salah satu wakil Afrika, sebagai tim debutan, alias baru pertama kali ke putaran final Piala Dunia, Timnas Zambia bukan sebuah tim yang bersinar di level U17, dan bahkan belum setara dengan Timnas Mali, yang sudah mengalahkan Timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan kemarin. Tapi dengan lolosnya Zambia menjadi wakil Afrika, merupakan suatu pertimbangan penting kalau Zambia juga patut diwaspadai. Dan salah satu pemain Zambia yang paling bersinar adalah penyerangnya, Abel Nyirongo. Abel menjadi top skor dengan 7 golnya di kejuaraan COSAFA tahun lalu. Bahkan ia mencatatkan hat-trick saat Zambia mengalahkan tim Afrika lainnya, Zimbabwe. Ditambah postur mereka yang tinggi akan menjadi keunggulan bagi Timnas Zambia U17. Apalagi jika dibandingkan pemain Timnas Indonesia yang rata-rata bertubuh kecil. Tentu saja ini menjadi strategi pelatih Nova untuk mengatasinya di pertandingan nanti. Dan satu lagi, pesaing di grup H Timnas Indonesia yang akan bertarung di putaran Piala Dunia nanti adalah Timnas U17 negeri Samba, Brasil. Membahas Brazil di ajang Piala Dunia U17. Semua mata tahu betapa superiornya negara ini dalam sepak bola. Tak hanya di tim senior, di level umur pun, Brazil menjadi kekuatan sepak bola yang tidak diragukan lagi. Bahkan di level U17, seolah tak mau kalah dengan seniornya. Timnas U17 Brazil sukses mengoleksi 4 trofi Piala Dunia U17. Mereka menjadi juara pada edisi 97, 99, dan 2003. Dan terakhir, Brazil meraih gelar pada 2019 setelah mengalahkan Meksiko di final. Walaupun sudah mengoleksi 4 trofi, Timnas U17 Brazil masih kalah dengan Nigeria yang punya 5 koleksi trofi Piala Dunia U17. Bicara kualitas pemain Brazil U17 di Piala Dunia kali ini, semua skuad Brazil tidak ada celah kelemahan. Semua sektor dihiasi pemain top. Juan Pablo, Kaique Santos, Zé Lucas, Gabriel Max Denner, dan lainnya. Kini, lawan-lawan kuat sudah menanti di depan mata. Tak penting apapun prestasinya, tak masalah apapun gelarnya, perjuangan akan terus dilalui Garuda Muda. Demi satu tujuan, untuk bisa terbang lebih tinggi di masa depan. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang mengupas tuntas seputar Timnas Indonesia tanpa hoax dan narasi menyesatkan dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, Mimin doakan sehat selalu. Amin.